Di Madinah, kota suci yang tanahnya pernah dipijak oleh sang nabi, hiduplah seorang lelaki yang tidak terkenal karena kekayaan. Ia juga tidak dikenang karena jabatan. Apalagi ditakuti karena pasukan. Namanya Abu Hazim Salamah bin Dinar. Ia berjalan di pasar seperti orang biasa. Pakaiannya sangat sederhana, wajahnya tenang. Tidak ada yang terlihat istimewa pada penampilannya, kecuali satu hal yang sangat mencolok. Ia tidak terlihat takut pada siapapun atau apapun. Bukan karena ia punya kekuatan fisik yang luar biasa. Bukan juga karena ia kebal dari segala macam bahaya, tetapi karena hatinya tidak menggantungkan apapun pada dunia. Baginya, dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Setiap pagi, Abu Hazim akan keluar dari rumahnya yang kecil dan sederhana. Ia berjalan menyusuri jalanan Madinah, menyaksikan manusia berlomba-lomba mengejar dunia. Ada yang sibuk mengejar emas dan perak, ada yang berlari mengejar pujian dan sanjungan, ada juga yang mati mission mengejar kedudukan, dan tak sedikit yang haus akan ketenaran. Ia melihat orang-orang berlari dengan napas terengah-engah, sementara ia berjalan dengan tenang. Ia melihat orang-orang tergesa-gesa seolah dikejar waktu, sementara ia tetap santai. Karena Abu Hazim tahu betul apa yang dikejar oleh kebanyakan manusia seringkali bukanlah hal yang paling berharga. Justru sebaliknya, itu adalah hal yang paling cepat hilang dan sirna. Emas bisa habis, pujian bisa berubah jadi cacian, dan kedudukan bisa direbut kapan saja. Suatu hari, sebuah kabar tersebar dengan sangat cepat di seluruh penjuru Madinah, dari pasar hingga ke masjid. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, penguasa besar dari dinasti Bani Umayyah ingin bertemu dengan Abu Hazim. Tentu saja kabar ini membuat banyak orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang khalifah besar ingin bertemu dengan orang biasa seperti Abu Hazim? Banyak pula yang merasa khawatir, apakah Abu Hazim akan dihukum karena perkataannya yang tajam? Tanya seseorang, apakah ia akan dipaksa untuk memuji-muji khalifah di depan umum, timpal yang lain? Atau jangan-jangan dia akan dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan sang khalifah? Sebagian orang yang peduli menyarankan Abu Hazim untuk berhati-hati dalam berbicara. Sebagian lagi bahkan memintanya untuk menyiapkan kata-kata yang halus dan penuh pujian agar khalifah senang. Mendengar semua itu, Abu Hazim hanya tersenyum tipis. Ia tidak menyiapkan pujian palsu. Ia juga tidak menyiapkan pembelaan diri. Ia hanya membawa satu hal, kejujuran. Karena ia tahu orang yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah tidak lagi takut kehilangan apapun di dunia ini. Ketika Abu Hazim melangkahkan kakinya memasuki istana, kemewahan yang luar biasa langsung menyambutnya. Pilar-pilar tinggi menjulang gagah, karpet mahal terhampar indah. Para penjaga berdiri tegap dengan senjata lengkap, dan para pejabat istana berbaris penuh hormat. Namun, pemandangan ini tidak membuat Abu Hazim menunduk karena kagum. Ia juga tidak mendongak karena takut. Ia berdiri tegak, sebagaimana seorang hamba Allah berdiri di hadapan hamba Allah yang lain, tidak lebih dan tidak kurang. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik memandangnya cukup lama, seolah sedang menilai sosok di hadapannya. Lalu, ia bertanya dengan suara yang menggema di ruangan yang hening, "Wahai Abu Hazim, mengapa manusia begitu membenci kematian?" Ruangan itu seketika menjadi hening. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya bisa sangat membahayakan siapapun yang salah bicara di hadapan penguasa. Namun, Abu Hazim menjawab dengan suara yang tenang dan jelas,
karena manusia sibuk membangun dunia mereka. Dan pada saat yang sama, mereka merusak akhirat mereka. Tentu saja mereka membenci berpindah dari bangunan megah yang mereka rawat menuju tempat yang hancur dan mereka abaikan. Istana menjadi sunyi senyap, tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Jawaban itu begitu menusuk, begitu jujur, tanpa ada basa-basi sedikit pun. Khalifah menundukkan kepalanya sejenak, merenungkan kata-kata itu. Lalu ia bertanya lagi dengan nada yang lebih serius. Lalu, bagaimana kedudukan kami di sisi Allah? Abu Hazim tidak langsung menjawab. Ia mengedarkan pandangannya, menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Wajah orang-orang yang hidup dari kemegahan kekuasaan. Lalu ia berkata, "Ukur saja dirimu dengan Al-Quran. Jika engkau mendapati bahwa orang-orang baik di sekitarmu dimuliakan dan orang-orang zalim direndahkan, maka seperti itulah kedudukanmu di sisi Allah." Tidak ada celaan langsung, tidak ada ancaman terselubung, hanya kebenaran yang telanjang yang disajikan seperti cermin di hadapan sang khalifah. Khalifah berkata lagi, kali ini suaranya hampir berbisik, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Nasihatilah aku, wahai Abu Hazim." Abu Hazim menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Agungkanlah Tuhanmu di atas segalanya. Hormatilah sesama manusia tanpa memandang status mereka. Dan jangan pernah engkau mengambil dunia dari tangan orang yang lebih membutuhkannya darimu." Kalimat itu pendek, tapi bobotnya terasa sangat berat. Karena Abu Hazim tahu, kezaliman seringkali terjadi bukan karena kebencian, melainkan karena ketamakan yang selalu mencari pembenaran. Merasa terkesan, Khalifah lalu menawarkan sesuatu. "Apa yang kau butuhkan, wahai Abu Hazim? Katakan saja, aku akan memenuhinya." Para pejabat di sekelilingnya mulai tersenyum. Mereka yakin tidak ada manusia di dunia ini yang akan menolak tawaran emas dari seorang penguasa besar. Namun, Abu Hazim menjawab dengan jawaban yang tidak pernah mereka duga. "Aku hanya ingin satu hal. Aku ingin engkau menyelamatkanku dari api neraka dan memasukkanku ke dalam surga." Khalifah terdiam membisu. Ia menggelengkan kepala pelan. "Aku tidak mampu melakukan itu." Abu Hazim mengangguk. "Kalau begitu, aku tidak membutuhkan apapun darimu." Dan pada saat itu, semua orang yang ada di ruangan itu sadar satu hal. Mereka sedang berhadapan dengan manusia merdeka. Manusia yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Mengapa Abu Hazim bisa begitu bebas? Karena ia tidak pernah berharap pada dunia. Karena ia tidak takut menjadi miskin. Karena ia tidak takut kehilangan reputasi atau nama baik di mata manusia. Abu Hazim sering berkata, "Jika engkau mencintai dunia, maka dunia akan memperbudakmu. Tapi jika engkau melepaskannya dari hatimu, maka dunia yang akan mengejarmu dan saat itu, engkau tak lagi membutuhkannya." Ia hidup dengan sangat sederhana. Ia makan sekadarnya untuk menyambung hidup. Ia tidur tanpa rasa khawatir sedikit pun. Karena baginya, ketenangan hati jauh lebih mahal daripada semua harta yang ada di dalam istana. Kisah ini memberikan pelajaran berharga untuk kita yang hidup hari ini. Mungkin zaman telah berbeda, tapi wajah manusia dan ketakutannya masih sama. Kita takut kehilangan pekerjaan. Kita takut kehilangan status sosial. Kita takut kehilangan pengakuan dari orang lain. Kita takut kehilangan kenyamanan yang sudah kita nikmati. Akibatnya, kita sering menunda kebenaran demi rasa aman. Kita menjual prinsip demi stabilitas finansial. Kita bahkan menggadaikan hati nurani demi mendapatkan pujian sesaat.
Padahal, Abu Hazim telah menunjukkan satu rahasia besar kehidupan. Orang yang tidak takut kehilangan dunia akan mendapatkan keberanian yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Abu Hazim tidak meninggalkan istana atau bangunan megah sebagai warisan. Ia meninggalkan jejak keberanian yang abadi. Ia tidak membangun menara yang tinggi. Ia membangun hati yang merdeka. Ia tidak memimpin pasukan bersenjata. Ia memimpin kesadaran manusia untuk kembali mengingat akhirat. Dan hingga hari ini, kisahnya masih terus hidup, seolah berbisik pelan pada kita semua. Jika engkau takut pada manusia, engkau akan menjadi budaknya. Tapi jika engkau hanya takut pada Allah, engkau akan bebas selamanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.